Siap untuk belajar ya? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Nah, adik-adik, di sini ada gambar kerajinan yang dibuat dari tanah liat ya. Ada teko, gelas, tempat pensil, vas bunga, ada juga patung ya atau boneka dari tanah liat. Di sini cara membuat kerajinan dari tanah liat adalah siapkan tanah liat dan air secukupnya. Ya, kalian harus siapkan tanah liat. Berikutnya, siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Siapkan dulu gambar rancangan atau model yang ingin kalian buat. Tempatkan tanah liat itu di atas triplex atau papan kayu, sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan hingga membentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Tambahkan bahan jika kurang atau sebaliknya kurangi bahan jika berlebihan. Sempurnakan dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail atau dihaluskan. Ini cara membuat kerajinan dari tanah liat ya. Ini gampang-gampang susah adik-adik. Kalian harus mencari tanah liat lalu memijat-mijatnya sesuai dengan keinginan kalian dan dibentuk sesuai dengan gambar rancangan atau model kalian. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya beberapa contoh gambar tentang kerajinan yang dibuat dari tanah liat ya. Di sini contohnya ini ya, ada hewan ya, lalu ada daun, ada ini mungkin asbak. Seperti ini adik-adik cara buat kerajinan tangan dari tanah liat. Nah, ini ada alat bantunya adik-adik. Kalau pengrajin itu tidak hanya di atas papan triplex, mereka itu punya alat seperti kayu yang bisa berputar, sehingga ketika mengerjakannya itu diputar dan dibentuk dipijat-pijat. Ini alat bantunya ini namanya butsir ya. Butsir ini alat bantu untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping adik-adik. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu ini berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun datar. Nah, prisma itu memiliki tutup atas dan tutup bawah. Nanti berbeda dengan limas. Nah, adik-adik, nanti kita akan belajar juga tentang limas. Kalau prisma ini namanya prisma tegak segitiga karena tutup atas dan tutup bawahnya itu berbentuk segitiga. Nah, adik-adik, masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun datar? Pada bangun ruang ya, bangun ruang di sini. Adik-adik tentunya masih ingat bahwa ruas garis itu disebut juga dengan rusuk. Di sini ada gambar prisma segitiga. Nah, prisma tegak segitiga. Prisma ini memiliki ruas-ruas garis. Nah, adik-adik, ruas garisnya ada berapa? Mari kita hitung bersama. Pertama ada garis AB. Nah, ini ruas garis yang pertama. Lalu ada BC. Ada CA ya. Berikutnya ada apa? ODE dari tutupnya ya. EF, FD ya, atau DF juga boleh. Lalu ada yang naik ke atas, AD, BE, dan terakhir ada CF. Berarti prisma segitiga ini memiliki 9 ruas garis. Kak Citra punya gambar berikutnya adik-adik. Ada prisma
B, C, D, F, G, H. Coba adik-adik, ruas garisnya dari prisma tegak segitiga ini ada berapa ya? Kita hitung bersama ya adik-adik ya. Mana saja ruas garisnya? Ada B, C, C, D, D, B. Lalu yang atas F, G, G, H, H, F. Lalu garis yang ke atas adik-adik B, F, C, G, dan D, H. Berarti ada berapa adik-adik ruas garisnya atau rusuknya? Ya, ada 9. Berikutnya ada gambar ini, namanya adalah limas segi 4. Limas itu ujungnya itu meruncing adik-adik ya, tidak memiliki tutup atas, hanya memiliki tutup bawah. Ini namanya limas. Ada limas limas A, B, C, D, E. Nah sekarang ruas garisnya mana saja? Yuk kita cari tahu. A, B, B, C, C, D, D, A. Apakah sudah selesai? Belum, yang naik ke atas adik-adik. A, E, B, E, C, E, D, E. Nah berarti ada berapa di sini adik-adik? Iya, ada 8. Gambar berikutnya ada, ini limas atau prisma adik-adik, ayo. Ya, ini adalah limas segitiga. Yuk kita cari tahu ruas garis atau rusuknya. A, B, B, C, C, A. Lalu A, D, B, D, C, D. Berarti ada 6 ruas garis atau rusuknya. Setelah itu ada bangun ini nih adik-adik, ini termasuk limas. Namanya adalah limas segi 5 karena dasarnya berbentuk segi 5. Yuk kita cari tahu jumlah dari rusuknya atau ruas garisnya ya. Kita urutkan A, B, B, C, C, D, D, E, E, A. Ya, apakah sudah selesai? Belum, yang naik ke atas adik-adik. A, T ya. A, T, B, T, C, T, D, T, dan E, T. Jadi 5 segi 5 ini memiliki 10 rusuk atau ruas garis. Selanjutnya ada gambar ini adik-adik, ini prisma adik-adik. Prisma segi 5. Yuk kita hitung ya adik-adik ya, ada berapa ruas garisnya. Kita mulai dari KL, LM, MN, NO, OK. Apakah sudah selesai? Belum, ini baru tutup bawahnya. Sekarang tutup atasnya. PH, HR, RS, ST, TP. Nah, apakah sudah selesai? Belum, sekarang yang garis tegaknya. KP, LH, MR, NS, OT. Berarti prisma tegak segi 5 itu memiliki 15 rusuk atau 15 ruas garis. Adik-adik, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Nah, di sini kita lihat ya percakapan Dayu dan teman-temannya. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumus dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali, kata Dayu. Betul Dayu? Nah, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Adik-adik, setelah kalian bermain, kalian harus merapikan ya, merapikan tempat kalian bermain. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-temannya? Isinya adalah tentang membersihkan tempat bermain yang kotor.
Pertanyaan berikutnya, tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan itu menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Ya, mereka akan bersama-sama membersihkannya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu itu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Tentunya kalian akan ikut membantu membersihkannya. Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, tentunya setuju adik-adik, karena itu sikap yang baik, menjaga kebersihan. Adik-adik, apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan saja? Nah, yang akan terjadi adalah ya tempatnya akan kotor, becek, berantakan, dan bisa menjadi sarang penyakit. Di sini ada 3 kosakata yang akan kita pelajari makna atau artinya. Tadi ada kata becek. Becek itu artinya tempat yang berair. Lalu ada kata bercak. Bercak itu noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Sedangkan kata kotor itu artinya kotor dan tercemar. Jadi adik-adik tambah 3 kosakata lagi nih dengan artinya. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek itu harus segera dibersihkan loh adik-adik. Tempat kumuh membuat lingkungan menjadi bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek itu mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Mari adik-adik kita jaga lingkungan kita ya, apalagi tempat bermain adik-adik semuanya. Amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Adakah lingkungannya yang seperti ini di sekitar tempat tinggalmu atau di sekitar sekolahmu? Lingkungan tempat bermain yang kotor. Ya, jangan sampai ya adik-adik ya, kita harus segera membersihkannya. Buatlah hasil pengamatan terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, di sini ada laporan tentang lingkungan yang becek dan kumuh. Kak Citra hanya mengembangkan sedikit saja laporannya, kalian bisa tambahkan. Lingkungan yang becek dan kumuh sangat tidak sedap dipandang mata. Ciri-ciri lingkungan yang becek dan kumuh adalah banyak genangan air, banyak sampah dan berantakan. Lingkungan yang becek dan kumuh harus segera dibersihkan supaya tidak menjadi sarang kuman dan penyakit. Nah, adik-adik bisa teruskan sendiri ya dengan kalimat kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga.